adik-adik semua yang di rumah. Hari yang luar biasa, penuh semangat, penuh sukacita. Kakak bisa menyapa kalian semua hari ini. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan selalu bersama dengan kita. Wow, luar biasa. Biarlah kita tetap di rumah saja dan kita tetap ibadah online ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar Alkitab kita lebih lagi, kakak ada satu pertanyaan buat kalian semua. Pada saat kalian melakukan aktivitas seperti belajar, olahraga, ngobrol sama papa mama, membaca, membantu papa mama di rumah, kira-kira tempat atau situasi bagaimana yang itu menyenangkan buat kita? Apakah yang seperti ini? Atau seperti ini? Ya, pasti kalian, kakak juga akan memilih tempat yang kedua. Tempat yang terang, ada cahayanya. Kalau melakukan sesuatu itu jelas kelihatan gitu ya. Kalian ingat pada waktu hari penciptaan, hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Kalau kita dengar kata gelap, biasanya kita ingatnya waktu listrik itu mati tengah malam gitu ya, atau pada malam hari. Padahal malam hari juga kadang ada bulan bintang yang menerangi. Kalau kita dengar kata terang, berarti ada cahaya. Bisa matahari, bisa bulan bintang, bisa lampu, bahkan lilin yang kecil itu bisa memberikan cahaya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita anak-anak Tuhan itu menjadi terang Kristus yang menerangi sekeliling kita loh. Wow, luar biasa ya. Kita punya tugas, kita itu sebagai anak-anak terang. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, Akulah terang dunia. Yesus itu terang dunia. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan mempunyai terang hidup. Wah, kalau berjalan dalam kegelapan, tidak mempunyai terang hidup. Berarti yang mempunyai terang hidup adalah yang berjalan bersama Tuhan, yang mengikut Tuhan. Kira-kira apa itu ya jalan gelap ya? Apa itu jalan terang ya? Ayo, kakak mau ajak kita semua baca dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Sekali lagi ya, Efesus pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Kristus. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Wah, dulu kita itu kegelapan. Dulu kita itu hidup dalam dosa. Bagaimana hidup dalam dosa? Hidup dalam kegelapan. Semua hal yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Suka marah-marah, suka berkata kasar, jelek, menyakiti teman, pikirannya jelek gitu ya. Apalagi menyakiti orang lain, suka memukul, membenci, tidak punya kasih. Semua hal yang kita lakukan yang itu bertentangan dengan Tuhan, kita hidup di sana, kita tinggal di sana, itu namanya kegelapan. Kita berada di sana. Tetapi kabar baiknya, pada saat kita itu percaya sama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, kita ditebus, kita dibebaskan dari dosa, kita diubahkan, kita punya identitas yang baru, bahkan kita berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Kita menjadi anak-anak terang.
Berarti Kak, kalau kita itu ingin menjadi terang, berarti harus punya Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan adalah sumber terang itu. Tuhan adalah sumber kebenaran itu. Hal yang pertama adalah kita harus mempunyai sumber terang itu, supaya kita bisa menjadi teladan, kita bisa menerangi sekeliling kita. Karena kalau kita tidak mempunyai sumber terang, dengan apa kita menyinari sekeliling kita? Bahkan kalau kita menjadi terang, kita harus menerangi di tempat yang gelap, di tempat yang tepat. Coba bayangkan kalau lilin menyala di tempat yang terang, pasti nggak akan kelihatan ya. Tetapi pada saat kita itu bercahaya, kita itu menerangi sekeliling kita menjadi berkat buat teman-teman kita akan memberi dampak, kita akan berpengaruh buat teman-teman kita. Nah, kakak mau bagikan 3 hal. Yang pertama, tadi kakak katakan bahwa kita punya sumber terang itu, kita punya sumber kebenaran itu, kita punya Tuhan Yesus. Berarti kita harus menjadi terang buat teman-teman kita. Mengapa kita harus menjadi terang? Ya, karena kita adalah saksinya Tuhan. Kita adalah wakilnya Tuhan. Orang-orang itu akan melihat perbuatan kita, akan melihat hidup kita. Karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita, ada sumber terang itu. Yang kedua, kita itu melakukan hal yang baik, kebenaran, keadilan. Itu adalah buah dari terang. Kalau kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, itu karena Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Maka kita harus mengasihi teman-teman kita, apalagi yang mereka masih ada dalam kegelapan, mereka hidup dalam dosa. Kita harus mengasihi mereka, kita harus memberi pengaruh, kita harus berdampak buat mereka. Misalnya, kalau ada teman kita yang nyontek, dia akan berubah karena melihat hidup kita yang tidak nyontek kan? Atau ada teman kita yang suka ngomong kasar, mereka juga akan diubahkan karena mereka diberkati atas hidup kalian. Atau ada teman kalian yang suka mencuri, melakukan hal yang gak benar, mereka bisa diubahkan, mereka bisa menjadi lebih baik karena punya kalian, teman-teman yang luar biasa, yang punya Yesus dalam hidup kalian. Yang ketiga, kita itu seperti mercusuar. Coba ikuti kakak ngomong sama-sama ya. Mercusuar. Ya, mercusuar. Mercusuar itu berguna buat navigasi kapal supaya kapal itu tidak salah arah gitu ya. Juga membantu kapal agar kapal ini terhindar dari bahaya. Nah, menjadi pedoman sama dengan hidup kalian, hidup kita. Kita itu seperti mercusuar. Orang itu melihat, oh, itu anaknya Tuhan Yesus. Oh, kalau mau berbuat baik atau mau penuh kasih seperti Jonathan itu loh, anaknya penuh kasih. Kalau mau suka memberi seperti Joshua itu loh, dia itu anaknya murah hati gitu ya. Nah, itu karena kita bisa menjadi terang, kita menjadi berkat buat teman-teman kita. Nah, hari ini kalau kita sama-sama belajar menjadi terang, biarlah hidup kalian walaupun masih kecil, anak-anak gitu ya, kalian punya Tuhan yang besar, kalian punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memakai kalian, yang sanggup menolong kalian untuk membantu
teman-teman di sekeliling kalian. Mungkin hari-hari ini kalian masih di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu papa mama, kita bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita atau mungkin kakek nenek yang ada di rumah yang tinggal bersama kalian. Kita mendoakan teman-teman kita bisa membantu dalam hal mungkin memberikan kata-kata yang memotivasi, menguatkan teman-teman kita gitu ya. Nah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup memakai kalian untuk menjadi berkat-Nya. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita menjadi terang Tuhan. Kalau hari kemarin, minggu kemarin kita belajar tentang berakar, kita bertumbuh, bahkan minggu kemarin kita belajar berbuah, biarlah buah yang kita hasilkan itu juga akan memberkati, menerangi teman-teman kita sekeliling kita. Karena itu adalah tugas kita menjadi anak Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kalian menjadi terang Kristus, Tuhan itu dipermuliakan atas kehidupan kita. Tuhan itu dipermuliakan atas apa yang kita lakukan. Kita menjadi berkat, saluran berkat buat teman-teman kita. Oleh sebab itu hari ini, ayo, kalau kita tuh punya sumber terang, kita punya Tuhan Yesus, kita punya cahaya Kristus, cahaya kebenaran, cahaya yang bisa menerangi teman-teman kita, sekeliling kita, saudara kita. Yuk kita lakukan. Karena Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan Tuhan memakai kalian untuk menjadi berkat-Nya buat orang lain. Dan biarlah kasih Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ingat, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Karena dahulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi saat kita itu menerima terang Kristus, kita menerima kasih Kristus, kita itu menjadi anak-anak terang. Oleh sebab itu firman hari ini, ayo jadilah anak-anak terang. Jadilah teladan, jadilah berkat, jadi contoh, jadi panutan, jadi hal yang menyenangkan buat teman-teman kalian. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang menjadi sumber terang kami, Engkau yang menjadi sumber cahaya kami, dan biarlah hidup kami ini boleh menjadi terang buat sekeliling kami Tuhan. Kami menjadi teladan, kami memberikan pengaruh, kami memberikan dampak yang benar, dampak yang baik Tuhan. Karena kami menjadi saksi Kristus dan Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kami juga tetap masih di rumah. Biarlah kami boleh melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami menjadi berkat buat keluarga kami. Kami boleh mendoakan teman-teman kami. Kami boleh mendoakan orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh juga bisa memberi apa yang bisa kami beri Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, mereka yang sedang dalam masalah, mereka yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar buat mereka. Bahkan kami percaya Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami, pegang kendali atas keadaan ini Tuhan. Dan kami percaya keadaan ini menjadi lebih baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini. Dan biarlah lewat ibadah online ini Tuhan, kami tetap bersemangat, kami tetap berserah, kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kemurahan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu itu melimpah atas kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat ibadah online hari ini. Biarlah hari ini kita dikuatkan kembali. Sekalipun kita masih tetap di rumah, kita itu tetap bisa menjadi terang buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat sekeliling kita. Hal yang terkecil apapun itu bisa kita lakukan. Seperti lilin yang walaupun kecil, menyala di tengah kegelapan, itu sangat berguna buat keadaan di sekitar itu. Dan
Kalian adalah lilin-lilin itu yang bercahaya, yang menerangi, yang memberi teladan buat semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu ibadah online berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.